Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Mustafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para kesepuhan, Ustaz, Kiai, para pemimpin majelis ta'lim, kepala desa, dan wabil khusus kepada imam. Terima kasih sudah diberikan waktunya kami dari perwakilan Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Bain Khusus Medina untuk menyampaikan pendapat. Semoga apa yang saya sampaikan ini kami sampaikan ini bermanfaat. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini di hari Ramadan puasa yang ketiga. Yang ketiga. Dan tidak cuma puasa saja sudah kita lakukan. Tetapi barusan kita Allah mudahkan untuk melakukan sholat subuh. Dan tidak hanya sholat subuh saja kita lakukan, melainkan sholat subuhnya dalam berjamaah. Makanya itu syukur alhamdulillah kita masih sama-sama harusnya bersyukur kepada Allah. Karena banyak di luar sana, mohon maaf, jangankan untuk melakukan puasa, bangun saja untuk tersadarkan diri matanya, mendengar telinganya azan subuh belum tentu bisa. Apabila tidak Allah berikan kenikmatan iman dan hidayah. Karena bisa jadi sudah Islam orangnya, mohon maaf. Tetapi apabila tidak ada keimanan di hatinya, bahwasanya sholat subuh ini adalah kewajiban dan puasa ini adalah kewajiban, maka dia tidak akan mau menggerakkan tubuhnya melaksanakan kewajiban. Dan begitu juga kalau tidak adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah berikan kepada kita di luar sana, tidak akan bisa melakukan ibadah. Makanya syukur alhamdulillah Ibu Bapak, kita Allah pilih dari sekian banyaknya hamba-hambanya, dari sekian banyak umat Rasulnya, Allah pilih kita di antara orang yang mudah untuk melakukan ibadah. Tetapi jangan sampai juga kita sombong akan ibadah kita saat ini. Karena tidak ada jaminan nanti kita meninggalnya masih dalam keadaan istiqomah. Melakukan sesuatu hal kebaikan itu mudah. Karena bisa kita paksakan. Tetapi belum tentu bisa kita paksakan terus-menerus. Sampai akhirnya nanti Allah menjemput ajal kita. Malaikat Ijrail datang kepada kita. Karena tidak akan ada keistiqomahan tanpa adanya keikhlasan, Ibu. Mungkin Ramadan, dan kita udah sering ketemu Ramadan, betapa euforianya, betapa bahagianya. Para umat Islam, Masya Allah, satu malam Ramadan sampai ada yang pawai. Kita kan kemarin pawai, mungkin kalau di sini siang-siang atau pawai ta'aruf. Alhamdulillah, mungkin Bapak, Ibu, Mbah, ada yang lihat saya ya, yang pawai kemarin. Kalau di desa saya, di kampung saya, di sana itu malam-malam bawa obor sambil bawa beduk di masjid, di mobil gitu, mohon maaf. Untuk apa? Membahagiakan dirinya dan memperingati kehadiran bulan suci Ramadan. Bagus tidak? Bagus. Dan bahkan ketika malamnya tarawih, Masya Allah, mungkin kapasitas masjid cuma 200, tapi yang datangnya hampir 1.000. Sampai membludak ke belakang-belakang. Bagus enggak? Bagus. Tetapi tidak ada jaminan sampai akhir Ramadan selesai, keistiqomahan itu masih ada apabila tidak ada. Karena mustahil, Pak, Bu. Ketika kita bisa melakukan kebaikan apapun, walaupun sekecil apapun kebaikan itu, tidak akan adanya keistiqomahan tanpa adanya keikhlasan. Makanya tegur hati kita, tegur diri kita. Kalau sudah Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah, tetapi tidak istiqomah, berarti, mohon maaf, ada salah niat hati kita.
kurangnya keikhlasan kita. Bisa jadi kita melakukan ibadah itu satu karena seseorang, atau mungkin di sini yang masih muda yang baru nikah karena mertuanya. Puasa malu kalau nggak puasa sama mertua, tinggal di rumah mertua. Mungkin ada yang masih bujang, malu, takut diomelin orang tuanya kalau nggak puasa. Mungkin yang punya suami mengatakan, malu saya kalau saya nggak puasa, suami saya yang capek-capek kerja, yang memerah susu sapi di sini kan. Masa puasa saya yang di rumah aja cuma modalnya masak-masak soto, nggak puasa. Begitu juga para suami, Masya Allah. Malu kalau nggak puasa sama anaknya. Anak saya aja yang kecil puasa, masa saya enggak. Awalnya mungkin bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau sudah kita lakukan, tolong jangan sampai masih terus-menerus nyata seperti itu. Karena pasti tidak akan adanya keikhlasan. Dan pasti tidak adanya keistiqomahan tanpa adanya keikhlasan. Makanya kita itu berjuang untuk menjadi orang soleh, untuk beramal soleh itu mudah. Tetapi yang sulit itu istiqomah. Karena tarawih ini, sholat puasa kita ini, dan ibadah yang dari pertama kita lakukan akil balik, sampai nanti ketika kita meninggal, itu tidak ada jaminannya mendapatkan ridho Allah tanpa adanya keikhlasan. Ikhlas ini susah, Pak. Apalagi kita mau menerka-nerka keikhlasan orang lain. Mengira-ngira. Wah, dia mah nggak ikhlas. Puasa, tahun kemarin aja nggak puasa. Biasanya juga 1 hari sebelum puasa masih ngombe-ngombe gitu. Kalau bahasa sini ya. Main gitar-gitaran di pinggir jalan. Ini jebul-jebul ada di masjid. Pencitraan. Jangan sampai kita menilai hati seseorang, Pak Bu. Jangan. Karena kita tidak akan tahu hatinya seseorang. Bahkan hati kita sendiri pun kita belum tentu tahu sudah ikhlas atau tidak. Coba saya tanya. Tadi salat subuh sudah ikhlas atau belum kita tadi? Ingin ikhlas? Kita hanya bisa mengira-ngira. Sampai menjawabnya pun menggunakan insya. Karena sulitnya menata hati untuk ikhlas. Dan saya pun di sini duduk menyampaikan di depan. Belum tentu ikhlas. Jujur aja saya, apa adanya. Apalagi di sini ada kamera. Karena pondok kami ini, mohon maaf, pondok pesantren berbasis teknologi. Kita menggunakan teknologi ini untuk dakwah. Karena banyak di luar sana, ya Allah Bu, jangankan mau duduk di majelis taklim, jangankan mau berjamaah subuh seperti ini, mendengar suara azan pun pasti ada yang gelisah. Aduh, baru juga tidur, habis begadang, udah azan. Oke, buatan Bu? Pernah ngalamin? Insya Allah enggak, di sini enggak ada ya. Amin ya Rabbal. Makanya adanya media ini, sosial media untuk berdakwah. Bisa jadi yang tadinya dia enggak niat untuk ngaji, enggak niat mendengarkan ilmu, tetapi ketika dia scroll Facebook atau YouTube, muncul nasihat-nasihat. Karena bisa jadi nasihat yang tersebut sedikit, jika Allah menghendaki diberikan taufik hidayah, dia akan bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan ketika orang tersebut bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan dia bertobat, yakinilah, jangan sampai kita masih membencinya. Jangan sampai kita sedikit membenci pelaku maksiat, mungkin tetangga kita di sini. Atau mungkin saudara kita. Atau bahkan tadi ketika kita berangkat ke sini, keluarga kita ada yang masih tidur. Udah kita bangunin, masih nggak mau bangun. Udah kita gebrak-gebrak ya, oya-oyai gitu. Ayo subuh. Puasa tok, nggak mau sholat gitu. Boleh begitu silakan. Tetapi jangan sampai kita benci sama orangnya. Yang orang sekalipun nggak sholat atau maksiat sekalipun, jangan pernah membenci orangnya. Tetapi silakan bencilah pelaku maksiatnya. Perlakuan maksiat. Karena orang yang melakukan maksiat, ketika dia bertaubat, sebentar saja dan taubatnya itu diterima, dia akan mudah menjadi kekasihnya Allah. Atau waliyun min awliya kita. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Inna Allah yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Makanya jangan sampai kita ini yang udah datang subuh, yang udah puasa dari awal sampai sekarang, bahkan udah ada yang bersedekah mungkin, memberikan takjil untuk berbuka, atau mungkin ada yang membantu tetangga saudaranya, berbuat amal baik segala macam sekalipun, jangan sampai kita merasa lebih baik dibandingkan orang sekitar kita yang belum
apa yang kita lakukan belum tentu Allah terima apabila tidak ada keikhlasan. Tetapi orang yang masih maksiat, ketika dia sudah mau bertobat dan Allah terima taubatnya, langsung diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah. Makanya hati-hati ya Pak, Bu, kata hatinya. Kalau Allah sudah mudahkan kita melakukan amal baik, melakukan amal soleh, jangan sampai kita merasa baik sehingga menjelek-jelekan orang lain. Apalagi puasa ini, wah, insya Allah. Lamun cak Sunda mehese, kalau orang Sunda mah angel, susah menjaga sampai akhir. Untuk istiqomah, terawih, jangan kan puasa deh, yang 12 jam kurang lebih, terawih dari mulai bar isya sampai selesai sholat mungkin cuma 20 menit di sini ya, atau setengah jam paling lama. Itu pun nggak ada yang pernah gampang atau mudah melakukan istiqomah dari awal terawih sampai akhir di masjid. Buktinya apa? Ada kemajuan. Coba deh, kita lihat sekeliling kalau terawih. Minggu pertama, Masya Allah jamaahnya. Tapi lama-kelamaan ada kemajuan. Bukan kemajuan ibadahnya, tapi kemajuan sofis. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwasanya istiqomah itu sulit. Apalagi tanpa ada keikhlasan. Dan kita di sini semuanya, yuk bareng-bareng istiqomah. Karena tidak ada jaminan kita nanti meninggal, Allah masih jadikan kita orang yang istiqomah. Karena Allah itu tidak melihat kita sekarang nih Pak, mohon maaf, nggak bisa nggak ngelihat kita sekarang siapa, subuh kita seperti apa. Tetapi Allah melihat nanti hidup kita. Ketika Allah perintahkan malaikat Ijrail untuk mencabut nyawa kita, masih dalam keadaan iman atau tidak. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena Allah diwakilkan oleh Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Sesungguhnya amal itu tergantung akhir. Makanya kita di sini yuk sama-sama berusaha untuk istiqomah. Dengan cara apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Mohon maaf, saya simpelkan seperti ketika kita buang air besar. Gembah, ketika kita buang air besar, apakah kita mengingat-ingat? Kemana itu ya telena? Mohon maaf, saya nggak terlalu paham bahasa Jawa. Ya kurang lebih sepertilah. Arahnya kemana? Atau ketika kita keluar mungkin masih dipikirin nggak? Bagaimana kabarnya dia ya? Atau pernah nggak kita menghitung-hitung berapa kali setiap pluk? Pernah nggak? Enggak kan? Itu menunjukkan apa? Kita langsung melepaskan semua itu, melupakan semua itu. Itulah tanda buktinya keikhlasan. Makanya ketika kita beribadah, beramal soleh dan berbuat baik kepada orang, jangan sampai diingat-ingat. Apalagi hati-hati nih, Masya Allah, Mbak. Mungkin yang punya anak, naudzubillah, yang anaknya dulu digeragati dari kecil sampai besar, bahkan sampai kuliah, sampai nikah. Udah nikah, jebul-jebul, lebaran aja nggak mau datang. Ada kayak gitu. Naudzubillah. Semoga Allah berikan taufik hidayah jika ada seperti itu di sekitar. Karena, ya Allah, ketika kita udah menolong seseorang atau melakukan amal baik, di awalnya sudah ikhlas, tetapi kita tidak bisa menjaga keikhlasan itu sampai akhir, runtuh amal ibadahnya. Seperti apa? Semisal kita udah nolong orang, anak kita sekalipun dari kecil sampai besar, sampai dia menjadi orang yang luar biasa, jebul-jebul ketika dia menjadi orang yang tidak membalas kebaikan kita, kita omong, lah no si fulan, kenal nggak no sama dia? Itu dulu gue yang nolong. Kalau bahasa Betawinya mah sepurane. Bahasa kita di sana gua. Kalau di sini apa bahasa kasarnya kalau aku Jawa? Bisa? Aku gitu ya, Masya Allah. Dulu aku yang nolong dia. Kalau nggak ada aku mati dia kelaparan. Dulu aku yang nolong dia. Dulu aku yang bantu dia ketika dia kesulitan. Dulu aku yang memberikan pertolongan dia, bla bla bla. Semua diomong amal baik kita sama orang tersebut. Maka naudzubillah, pada saat itu ketika amal kita mungkin sudah luar biasa, runtuh seketika. Karena sulitnya menjaga keikhlasan. Ikhlas itu menjaganya sampai mati. Makanya kita yuk di sini semua sama-sama berusaha agar ikhlas, agar setiap amal ibadah kita dari mulai kita akil balik sampai ketika kita nanti dipanggil oleh Allah melalui malaikat Ijrail menyambut nyawa kita, Allah masih jaga amal ibadah kita dengan keikhlasan. Amin.
Rabbal Alamin. Semoga manfaat barokah. Saya perkenalan, mohon maaf tadi lupa. Saya itu biasa dipanggil di sini Salik, Kang Salik. Ya, saya masih santri, bukan ustaz. Karena mau bagaimanapun di luar sana saya dijuluki seseorang atau punya gelar apapun di luar saya, ketika saya di pondok tetap saya adalah santrinya guru saya. Tetap saya adalah santrinya pondok tersebut. Agar apa tidak? Minta doanya ya Mbak, Ibu, biar kita semua santri-santri ilmu barok Allah istiqomahkan dan bisa menebar manfaat untuk umat. Dan semoga juga kita semua dari sini Allah istiqomahkan. Dan keluarga kita yang di luar sana mungkin yang masih belum mau sholat, belum mau puasa, masih nyakitin hati kita, atau mungkin ada anak kita, tetangga kita yang nyakiti kita, ikhlaskan. Dan doakan semoga mereka mendapatkan taufik hidayah agar menjadi orang yang baik kepada kita, agar nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, kita bisa sama-sama masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.